Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Beberapa hari lalu, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menyampaikan pernyataan tegas. Koruptor harus dimiskinkan. Publik sepakat, tapi pertanyaannya sederhana. Dengan instrumen apa? Karena sampai saat ini, RUU perampasan aset belum juga disahkan. Padahal ini bukan ide baru, bukan wacana dadakan. Bukan juga reaksi sesaat karena kasus viral. RUU ini sudah disiapkan sejak 2012. Naskah akademiknya rampung di BPHN pada Oktober 2012. Sudah masuk prolegnas sejak 2015. Sudah berkali-kali diminta Presiden Joko Widodo untuk dibahas. Dan pada periode sebelumnya, RUU ini adalah inisiatif pemerintah. Artinya secara politik hukum, pemerintah sudah menyatakan kehendaknya. Namun apa yang terjadi? Dalam prolegnas 2015-2019, RUU ini tidak pernah masuk prioritas tahunan. Masuk daftar panjang, tapi tidak pernah dibahas serius. Periode 2019-2024 diajukan lagi. Tahun 2021 bahkan diminta menjadi prioritas bersama RUU pembatasan transaksi uang kartal. Dan apa yang terjadi? Ditunda. Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD, secara terbuka meminta DPR segera membahasnya. Beliau bahkan mengatakan, kalau tidak masuk prioritas artinya DPR memang tidak setuju. Reaksi DPR apa? Beberapa pimpinan Komisi 3 justru menyampaikan pernyataan yang menyiratkan resistensi. Ada yang mengatakan RUU uang kartal sulit karena anggota khawatir tidak terpilih lagi. Ada yang menyebut RUU perampasan aset bergantung restu pimpinan partai. Kalimat seperti ini mungkin dianggap bercanda, tapi dalam politik candaan seringkali jujur. Mari kita bandingkan dengan satu peristiwa lain. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Dibahas cepat, disahkan kilat, minim partisipasi publik. Padahal saat itu keberatan datang dari masyarakat sipil, mahasiswa, bahkan presiden menyampaikan beberapa catatan. Tapi DPR bergerak cepat. Artinya kalau ada kemauan politik, DPR itu bisa sangat cepat. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa. Pertanyaannya mau atau tidak mau. Sekarang mari kita bicara data. Kinerja legislasi DPR secara umum memang tidak impresif. Menurut evaluasi BPHN dan PSHK, penyelesaian prolegnas prioritas tahunan dalam 6 tahun terakhir tidak pernah tercapai. Misalnya 2015, 3 dari 40 RUU. 2016, 10 dari 50 RUU. 2017, 6 dari 52, 2018, 5 dari 50, 2019, 14 dari 55, dan 2020, 3 dari 37. Rata-rata hanya 15 sampai 20 RUU per tahun yang selesai. Capaian 5 tahunan bahkan tidak pernah menyentuh 30% dari target. Periode 2015 sampai 2019 hanya 19%. Dan yang menarik, RUU yang banyak ditolak publik bisa diprioritaskan. RUU yang didorong publik justru sering ditunda. Nah, RUU perampasan aset termasuk kategori yang kedua. Selalu disebut penting, selalu masuk prolegnas, tapi tidak pernah konsisten masuk agenda pembahasan rutin Komisi 3. Pertanyaannya lagi, sederhana. Apakah RUU ini sudah menjadi agenda tetap dalam rapat Komisi 3 dalam masa sidang yang berjalan? Apakah sudah ada panja aktif? Apakah sudah ada DIM final yang dipublikasikan? Atau hanya tercantum sebagai judul dalam daftar panjang? RUU ini penting, bukan karena presiden atau wapres yang bilang, tapi karena desainnya. Di dalam naskah akademik terdapat dua hal krusial, illicit enrichment dan beban pembuktian terbalik. Artinya, pejabat yang hartanya tidak sebanding dengan profil penghasilannya dapat diminta membuktikan asal-usulnya. Ini bukan pelanggaran asas praduga tak bersalah, karena mekanismenya bisa berbasis gugatan perdata negara atau non-conviction based asset forfeiture. Artinya,
aset bisa dirampas tanpa menunggu putusan pidana inkrah. Kenapa ini penting? Karena sistem kita sekarang memproses orangnya dulu, asetnya kemudian. Proses pidana panjang, banding, kasasi, PK. Sementara aset bisa dipindahkan, dialihkan, dicuci. Padahal Indonesia sudah meratifikasi UNCAC, Konvensi PBB Anti Korupsi, mendorong kriminalisasi pengayaan tidak sah dan perampasan berbasis INREM. Tanpa undang-undang ini, ratifikasi itu setengah hati. Lalu muncul pertanyaan politis yang tidak bisa dihindari. Kenapa RUU ini selalu mental masuk prioritas? Ada yang bilang karena takut senjata makan tuan. Ada yang menyebut ada corruption fight back. Saya tidak ingin berspekulasi, tapi politik selalu soal insentif. RUU ini menyasar pejabat publik, politisi, penyelenggara negara, dan pihak yang menikmati hasil kejahatan ekonomi. Artinya, sebagian pembuat undang-undang juga termasuk dalam subjek yang akan terdampak. Disinilah masuk akal diuji secara politik. Apakah DPR periode sekarang akan berbeda? Memang sebagian besar adalah orang lama, tapi setiap periode selalu punya kesempatan untuk memperbaiki reputasi institusi. Apalagi sekarang RUU ini masuk sebagai inisiatif DPR. Artinya kontrol penuh ada di tangan DPR. Kalau memang serius mendukung pernyataan Wapres soal memiskinkan koruptor, maka langkah yang paling konkret adalah masukkan RUU ini dalam agenda tetap Komisi 3. Buka pembahasannya secara transparan. Targetkan pengesahannya dalam masa sidang yang jelas, bukan hanya pernyataan di media. Publik sudah cerdas. Kita tahu mana retorika, mana kerja nyata. RUU perampasan aset bukan cuma soal korupsi, ini juga soal politik uang. Menjelang pemilu, aliran uang ilegal biasanya meningkat. Mahar politik, serangan fajar. Tanpa mekanisme perampasan cepat, uang haram itu berputar lagi. Jadi ketika Wapres bilang memiskinkan koruptor, itu bukan sekedar moral statement. Itu harus diikuti desain hukum. Dan DPR adalah kunci. Semoga DPR sekarang berbeda. Semoga benar-benar bersama pemerintah dan rakyat. Karena kalau RUU ini kembali gagal, publik akan membaca satu pesan sederhana. Bahwa yang keras bersuara belum tentu keras bekerja. Dan di tahun-tahun politik seperti ini, rekam jejak itu tidak pernah lupa. Ini masuk akal. Salam.